Saya Lamario. Dan saya Ferry. Kami berdua akan mengomongi topik yang serius hari ini. Serius. Podcast kita dinamakan Just Joking Meeting karena kita orangnya selalu serius. Kita nggak bercanda. Nah, bercanda. Kalau kita ngatain orang, kita benar ngatain orang. Kita ngatain orang. Gak bisa kok. Serius Kita mau sih? ngomong apa sih? Kita Iya. mau ngomongin apa sih? Selamat datang di Just Joking Meeting. Ini episode kedua kita. Episode pertama kita belum ada nama. Betul. Kita baru mikir minggu lalu. Jadi nggak apa-apa, kita yang penting kita get going aja ya guys. Going. Ya. Kita tuh orangnya yang paling outgoing abis. Pokoknya jalanin dulu aja, nggak usah dipikirin gitu ya. Betul. Kita ya. Kita yang penting kayak jalanin dulu aja. Yang penting kerja dulu aja. Betul banget. Nah, apa sih hari ini podcast kita mau ngomongin tentang apa nih? Kan berhubung kita itu sekarang tinggal di sini sendirian. Mungkin ada yang kayak Feli sama gua tinggalnya sama saudara atau sama orang lain. Tapi tetap kita pasti lepas dari orang tua. Bener banget. Nah, dulu sebelum gua terbang ke sini, gua suka diskusi gitu sama teman-teman gua. Oke. Kayak gua tanya, kalau lu pulang nggak dicariin, pergi nggak usah ngabarin siapa-siapa, itu lonely atau bebas? Jadi hari ini kita mau ngebahas kalau misalnya itu sebenarnya mandiri atau sendiri. Nah, di topik kali ini bener banget sih kalau kalian yang banyak yang nggak tahu atau kalian sebenarnya masih sekolah atau maksudnya kayak mungkin di Indo, nggak tahu sih kalau di Indo gimana, tapi kalau di Kanada ini kan kita hidupnya udah kayak ya udah nggak ada orang tua. Iya, ya. betul. Apalagi kita nggak di homestay. Nggak di homestay, nggak ada Iya, yang nggak jagain ada sama yang jagain sekali. sama sekali. Lu mau narkoba, lu mau ngerokok, lu mau Bener banget. mabok tiap hari, nggak ada yang peduli. Itu pilihan dari tangan lu sendiri. Iya. Pokoknya ya. Jadi kayak kita udah tinggal di Vancouver, terus walaupun kita berdua ada Cici, tapi maksudnya kayak ya lu yang tentuin gitu. Lu Iya. mau keluar jam 8 malam terus balik jam 8 pagi. Nggak ada yang ya peduli. Itu lu yang tentuin gitu loh. Tapi lu sama dengan ini orang bilang double edged sword. Oke, Double apa tuh? edged Apa sword. tuh? Double edged sword. Gue aja gak ngerti loh. Gua Google Translate dulu, baru double edge. Nggak, jadi ini dibilang katanya hal kayak gini tuh pedang bermata dua. Oke. Jadi kalau lu nggak hati-hati, lu bisa ketusuk diri sendiri. Benar. Karena lu bebas banget atau sendiri, kita nggak tahu nih. Lu bisa aja kayak, oh, lu besok ada sekolah, ya udah gue tetap mabok malamnya. Nggak, akhirnya nggak sekolah, akhirnya nggak Iya sekolah, akhirnya nggak lulus, nggak dapet kerjaan. Pengalaman pribadi ya. Oh, enggak. Ini hanya cerita dari orang-orang lain. Gimana Gua nih, kan- kenapa mendalami banget gitu loh. Enggak dong. Jujur kayak begitu. Misal kayak, oh iya, kayak tadi mau ganja tiap hari. Oh, ganja di sini legal, santai. BNN. Emang kayaknya di sini legal. Oh, weed. Wih, goblok. Ganja, Gue nggak tahu. cimeng. Gue tuh nggak tahu bahasa Indonesianya gitu loh. Gue Bahasa kayak weed Indonesianya gitu. itu cimeng sama ganja. Tapi kalau misalnya narkoba tuh drugs kan. Drugs, Ah, oke drugs. oke ya. Kalau drugs gak ilegal ya. Drugs ilegal ilegal juga di Iya, sini. benar. Yang kimia kita nggak pakai. Oh, yang maksudnya ganja kita juga nggak pakai. Iya, gue juga nggak pakai. Maksudnya kita nggak pakai begitu-begituan. Iya. Kita cuma tahu dengar-dengar dari cerita orang aja. Iya, benar. Gimana tuh menurut Coba lu? nih, Vel. Menurut lu kalau sejak lu pindah ke sini sendiri, lu makin berasa bebas, hidup gua happy banget, gua bisa nginep di mana, mabok di mana. Lu nggak mabok kan? Nggak dong, gua Kita berdua nggak mabok. Kita nggak pernah minum guys. Kita nggak pernah minum. legal aku gitu kan. biasanya minum wine sama papa mamaku. Nah, aku aja nggak bisa afford wine lah. Jadi nggak pernah minum. Makanya, Iya. coba balik lagi. Tapi kalau menurut lu, apa nggak sejak lu pindah sendiri, hidup lu makin bebas atau ada tiba-tiba anjing kok gue tiap hari depresi gitu? Tergantung sih. Coba Gue tergantung gimana? ngerasanya gini, kayak pertama kali untuk ini langsung flashback semua sih karena Wah, kayak lempar kalau balik. gue kan udah mau lulus kan, jadi kayak dari awal tahun pertama kesini tuh kayak gue tuh merasa kayak anjir gue bebas banget, gue mahasiswa sekarang gitu. Oke. Jadi Udah gue kayak udah bukan murid. masih student itu mahasiswa title Mahasiswa. gitu. Jadi kayak sekui banget kemana-mana gitu kan. Terus pas gue lama-lama tuh kayak mikir jadinya kayak kok gimana ya, kayak gue ngerasanya kayak oh gue bertanggung jawab atas apa yang gue punya sendiri. Jadi gue ngerasanya kayak oke,
gue jadi merasa kayak dewasa banget. Pertama ini. Gue punya duit banyak, iya kan? tapi kalau Gue punya dipakai duit, langsung apa segala habis. macam. Iya, jadi kayak gue mikirnya kayak bener-bener kayak wah gila, gue bener-bener dewasa nih. Gue ngurusin duit sendiri, ngurusin timeline sendiri, ngurusin sekolah sendiri, badan juga ngurusin sendiri gitu. Jadi gue kayak wah mantap banget. Nah udah seiring berjalannya berapa bulan, lama-lama baru kerasa tuh gue kayak gila, ini gue nggak bisa nih, kayak homesick iya, apa-apa iya, apa-apa harus masih minta bantuan gitu-gitu segala macam. Jadi kayak yang awalnya berasa bebas jadi kayak kebebasannya jadi makan gue gitu loh. Jadi kayak jujur itu iya, wah bener sih. gila itu ada tahapnya, kayak kita pernah ngomongin deh ya. Ini kayak proses pendewasaan tai anjing. Iya bener banget. Bener tai banget. Jadi soalnya kayak apa sih, berasa dewasa tiba-tiba jadi kayak kok sebenarnya gue nggak dewasa woy, kayak gue sosok dewasa aja soalnya gue baru pertama kali dikasih responsibility segede itu gitu. Nah pas di situ udah tuh langsung tuh dari kalau lu udah ngerasa kayak gitu itu tuh udah nggak ada obatnya woy, udah langsung jatuh udah kayak wah turun terus sampai kayak pokoknya gue harus pulang Indo gitu. Itu obatnya, gue harus lu pulang. Lu setelah berapa lama tuh baru sadar kayak anjing downfall terus? Tahun lalu gue baru balik Indo kan. Itu baru pertama kali gue balik. Itu peak downfallnya di situ. Peak downfallnya makanya gue jadi singkat cerita guys, gue tuh tahun lalu Desember 2021 gue tuh pulang sama ke Indo. Itu mendadak 5 hari sebelum gue beli. Gue tahu tuh. Iya kan, tiba-tiba gue bilang ke yang lain kayak sorry ya gue balik, gue nggak bisa kayak, maksudnya kayak nggak banyak, gue nggak bilang kayak gimana sih, tapi maksudnya kayak teman-teman yang dekat sama gue tuh tahu kalau misalnya gue tuh udah sampai kayak nggak bisa gitu. Gue udah kayak illness bos. Lebay. Ya lumayan sih keganggu. Thank you ya udah speak up ya. Tapi lumayan sih kayak, iya tapi itu yang gue pelajarin satu, yang kayak gue juga ngomong sama banyak orang kayak obatnya cuma satu, lu harus pulang gitu. Ya, lu harus bisa ngebebasin semuanya yang kayak oke, gue harus balik ke Indo, gue harus ketemu maksudnya gue harus iniin homesick gue segala macam. Pokoknya gue harus obatin itu dulu, baru yang lain gue bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Jadi gue pulang, beli tiket 5 hari sebelum, gue surprisein semua yang ada di sana. Oh lu nggak bilang teman-teman? Gue nggak bilang siapapun, gue cuma bilang mama papanya temen-temen gue sama pacarnya temen gue. Jadi gue mama papa lu sendiri lu nggak tahu? Makanya gue surprisein udah pulang. Beneran? Iya sumpah gue nggak tahu sama sekali. Gitu. Karena gimana gue mau bilang apa ke nyokap gue? Ma aku depresi. Gue gak depresi tapi kayak maksudnya kayak gue udah gak bisa jernih lah. Kena brain fog. Berarti gue 2,5 tahun hampir 3 tahun di sini. Ya itu gue puncak-puncaknya di mana kayak udah pandemik, gak bisa kemana-mana kan. Abis itu kayak berusaha bertahan di sini juga. Abis itu kayak nggak bisa keluar rumah. Waktu itu masih kayak nggak jelas gitu. Tapi udah mulai reda sih waktu itu udah mulai reda. Gue jujur gue nggak pernah COVID di sini. COVID gue tuh full tahun pertama gue tuh di Indo, online semua. Berarti ya ngerti sih gue. Tapi justru gimana tuh kalau lo? Kalau gue kan maksudnya kayak gue emang udah live-nya udah di sini udah kayak udah settle dulu gitu udah kan. Settle dulu. Terus udah matinya di sini gitu. Terus habis itu sekarang baru mau lulus, ya udah pikirannya lulus gitu. Oke. Kalau gue kita bahas first year gue dulu di online lah ya. First year online gue, orang-orang kan banyak yang bilang dulu kayak, oh kalau lu ketemu teman-teman yang sepantaran pas kesini belajar bareng gitu-gitu. Picture lu di situ ya? Iya kan, nggak maksudnya. Meanwhile karena gue di Indo, teman-teman gue pada nyantai, kuliahnya masih kayak pada santai-santai. Padahal gue udah banyak tugas, gue ngikutin teman-teman gue di Indo nongkrong. Oke. Jadi makanya itu jujur di tahun-tahun pertama gue nilai gue jelek. Nggak sejelek itu, masih kayak ada beberapa kayak pass aja. Tapi minimal nilai gue nggak yang sebagus ini standar itu. Lo yang bagus apa standar gue emang standar gue tuh sama kayak standar universitas, yang penting yang penting lewat. Oke. Dulu itu gue mikir kayak ayo dulu yang penting lewat, nggak penting. Tapi begitu gue sekarang ngeliat ini, anjing gue goblok banget ya, ini pelajaran tuh gampang banget. Pelajaran gampang banget, gue kagak bisa. Nah ya. Minimal banget teman-teman gue di sini kayak bilang itu emang gampang nilai bagus. Wah gila. Gitu. Oh temen lu jadi waktu itu first year juga udah ada yang di sini? Oh kagak, temen gue temen gue yang gue nongkrong? Iya. Oh enggak, gue nongkrong sama teman-teman Indo gue. Ini UPH, kira. Prasmul, Binus, semua
Masih itu tuh, hai aku kangen kamu. Itu Oke. jujur begitu. Abis itu gue terbang ke sini. Apa tuh perasaan pertama kali lu landing ke sini? Gue pengen tahu. Wah, gue takut banget. Oh, enggak, sumpah. sebelum gue ingat banget H-1 sebelum gue tuh sebenarnya nggak mau berangkat. Gue tuh males ke sini. Oh. Awalnya gue males banget ke sini. Tapi gue ngerti sih karena lu udah PW sama orang-orang yang di Indo. Iya. Lu udah punya tongkrongan, udah Gua safe nongkrong. space lah. Lu udah Iya, gue jalan. tapi kayak ya udahlah, tapi gue sadar kalau gue di situ mulu, gue nggak berkembang, gue begitu mulu aja. Ngerti. Nongkrong. Jadi lu mau berkembang nih ya? Jujur gue mau berkembang. Oke. Otak bilang mau berkembang, hati kok tai. Kok tai, gue mau di sini. Gue inget banget berapa jam sebelum gue sebelum gue terbang. Karena gue udah kesel banget, gue ngebut-ngebutan di Jakarta. Sumpah. Dulu gue ngebut, gue inget banget, gue hampir mati. Gila, jangan dicontohin ya. Jangan Ini dicontoh. emang ada aja ya. Gue bener-bener Di mana tuh lokasinya? bener ada kayak pokoknya ada jalan deket RCTI, itu jalan sempit banget. Oh. Sempit banget, terus tiba-tiba ada mobil di sini, terus ada jalanan nyelip gitu di sini sedikit. Oke. Tapi ini mobil tiba-tiba ngebut, di sini tuh ada kayak apa namanya? Yang fire hydrant. Oh, oke. Jadi itu kalau gue mestinya teori, itu kalau gue lurus gue nabrak fire hydrant, gue kanan nabrak ini. Iya. Gue nggak tahu, gue tiba-tiba dapet insting, gue berasa ngeliat slow motion, tiba-tiba langsung bener-bener gue masuk kiri, itu 100 sekian, gue inget banget. Gila anjir. Itu lu sendiri? Sendiri Wah. Sendiri bener-bener, makanya gue kayak anjing besok gue cabut, anjir gue ngebut lah bener-bener kan. Abis itu kayak ya udah, begitu gue nyampe sini awal-awal kayak susah tuh pertama dapat teman gitu kan. Dapat teman. Lah, bukannya lu dulu pas di sini lu udah masuk organisasi? Oh udah masuk organisasi sama lu juga, ya, tapi kan maksudnya gue tuh tinggal di yang gunung di SFU kan, itu gunung di dormnya. Gue literally sendirian. Terus jadi bener-bener gue inget banget satu momen. Gue dulu selalu ya kayak balik ke pertanyaan tadi, ya bebas atau lonely. Iya, oke. Gue dulu mikir kayak, gue pengen hidup sendiri, gue pengen bebas. Ada satu hari gue pulang masuk kamar dorm, terus gue teriak bener-bener ngentot. Kenapa? Karena gue berasa lonely banget. Literally gue berasa lonely banget. Itu pergi kagak ada yang nyariin. Abis itu pulang kayak ini, gue mau bebas. Gue mau bisa pulang jam berapapun, tapi gue udah nggak tahu mau ngapain. Bener sih. Jadi gue kayak pulang, gue masih hidup kan, di Indo tuh nongkrong mulu tapi disuruh pulang kan. Iya. Ini kebalikan, gak disuruh pulang tapi gak ada yang bisa nongkrongin. Itu Vancouver banget sih. Iya kan? Itu Vancouver di sini kita tutup jam 8. Itu Vancouver banget sih, gue sadar banget itu. Menurut gue dari percakapan mandiri atau sendiri ini ya bener banget sih, kayak kita ngerasa kalau misalnya kita ngerasa mandiri, maksudnya kayak lama-lama jadi kayak ngerasa sendiri gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nanti ngerasa sendiri itu jadi mandiri. Ngerti gak maksud gue? Iya, jadi mungkin ini tuh kayak emang harus bareng ini. Iya, benar. Mandiri sama sendiri. Itu tuh kayak itu bukan kayak mandi pilihan, tapi kayak mandi sendiri. Di sini kita mandi kemarin berdua. Enggak. Gue kayak mandiri sendiri Bukannya, gitu. Kayak iya bener, itu bener sih lu, Vel. Jadi maksudnya kayak lu mandiri sama sendiri, semakin lu terbiasa dengan kesendirian lu, semakin lu juga mandiri. Iya, karena lu harus adjust sama diri lu sendiri gitu. Iya. Tapi menurut gue itu paling benar sih, menurut gue. Nggak, balik lagi kayak yang ke omongan lu tuh, yang tentang gak dicariin, terus habis itu maksudnya kayak banyak banget yang gak bisa diterongkongin di sini. Iya. Gitu. Itu puncak-puncak dimana gue mikir seberapa banyak temen lo di luar gak ada yang bisa gantiin teman-teman di Indo. Itu jujur benar. Itu yang paling bikin susah buat bertahan di sini. Iya. Itu kenapa lu harus balik pulang. Kayak gue pulang ke Indo bukan untuk ngobatin rasa kangen gue terhadap geografisnya, tapi gara-gara orang-orangnya. Kalau lu bayangin kalau teman-teman gue, karena teman-teman gue kan ada yang di Malaysia, ada yang di mana gitu kan. Kalau misalnya mereka yang di Malaysia itu udah terbang ke Malaysia, atau yang di Hong Kong udah terbang ke Hong Kong gitu, gue nggak bakal pulang Indo. Gak ada bedanya gitu kan. Karena sebenarnya bukan di mananya, tapi sama siapanya gitu kan. Iya, jadi menurut gue itu lu harus back to square one selalu gitu. Bukan back to square one sih, maksudnya kayak ya gimana, karena gue juga waktu itu mikir, gue kayak
gue sebelum tahun ini gue akuin kayak 2021 tahun lalu tuh gue masih struggling banget sama teman. Oh, oke. Karena gue ngerasa kayak itu, kayak gue punya banyak teman, Iya. tapi gue ngerasa gue nggak punya teman. Ngerti nggak? Oh, iya. Dulu gua awal-awal kayak gitu. Iya kan? Dulu gua Kayak awal-awal semua gitu. tuh ngadepin face ini, tapi nggak ada. Maksudnya kita nggak ngobrolin aja Iya. secara langsung karena ya lumayan private lah ini nggak sih kalau jatuh. Iya, jujur, karena lu merasa lu nggak punya temen siapa-siapa, nggak ada yang bisa lu percaya, lu mau cerita pun bingung Iya. mau ke siapa. Iya, soalnya dulu nggak nyaman cerita sama Iya. siapa. Iya itu bener banget, gue juga. Itu kayak, wah susah. Dulu gue punya teori lebih parah lagi. Dulu jadi pas gue datang ke sini, gue masih main game sama teman-teman gue, Oke. masih call sama teman-teman gue. Terus habis itu, gue merasa setiap kali gue end call sama teman gue, tiba-tiba hidup gue berubah. Kayak anjing lonely lagi. Oh iya. Iya nggak? Iya, kok gitu sama sih? Gue kira cuma gue doang atau kebetulan gitu. Iya mungkin. Tapi menurut gue lumayan banyak yang merasa kayak gitu. Kayaknya juga banyak sih. Jadi teman-teman kalau yang merasa kayak gitu, kalian nggak sendiri. Ayo langsung aja komen, habis itu langsung aja hit up kita. Maksudnya kayak Kita value aja. gue mau dengar cerita-cerita kalian. Oh iya juga, boleh. Gue menarik kayak anjir sama nih nggak apa-apa. Iya. I know I'm not alone. Jujur itu gue begitu tuh dulu parah. Bener-bener gue kelar call, hidup gue langsung kayak anjing, bosen lagi. Gue harus survive beberapa jam lagi, biar gue bisa call sama mereka lagi. Ngerti. Jadi kayak basically hidup lo jadi kebalik gitu, kayak yang online malah jadi kayak yang bikin gue fun. Hidup gue di dunia online bener-bener. Iya, gue ngerti banget. Dulu gue juga kayak gitu soalnya, kayak gue tuh temen deket bertiga gitu kan. Terus habis itu kita kalau bertiga, mereka tahu gue tuh kayak lonely banget. Mereka juga, maksudnya mereka nggak lonely sih karena mereka masih di Indo kan. Tapi kayak karena pandemik gitu, maksudnya jadi kayak jadi sering nge-call gitu. Tapi kayak abis gue selesai nge-call udah balik lagi harus ngadepin realita, kayak sekolah lagi, harus ngobrol sama orang-orang yang di sini gitu kan. Jadi kayak itu sih, ya itu sih paling parah sih, itu kayak tahap-tahap dimana gue ngerasa kayak mau sekolah pun juga nggak beres karena diri gue aja nggak beres. Iya kan. Iya itu gue jadi kayak gue bikin teori. Okay. Dulu karena pas gue masih main game gitu, bener-bener masih sama teman Indo, itu kayak chain reaction. Jadi kayak pertama lu main-main sama temen lu yang di Indo mulu atau yang di mana, pokoknya bukan di sini gitu, bukan yang lu bisa physically lihat. Iya. Terus abis itu karena lu berasa gue masih punya temen di online, gue nggak butuh cari temen di sini. Abis itu lu akhirnya gak mau cari temen di sini, lu jadi sombong. Lu jadi sombong artian yang kayak gue nggak mau berteman di sini, gue nggak butuh mereka karena gue punya teman-teman gue di Indo. Ngerti. Terus habis itu saat lu karena lu udah nggak berteman di sini, meanwhile saat teman-teman yang ini semua segrup belajar, lu kagak belajar sendiri, lu main sama teman-teman lu yang di Indo. Terus kayak mereka lagi cabut kemana, cabut ke sini, lu akhirnya tetap main sama teman-teman Indo. Abis itu nanti teman-teman Indo lu nilai pada bagus-bagus, lu hancur sendiri. Iya. Jadi menurut gua kayak lu harus cari temen di sini, literally yang physically lu bisa lihat dan lu ajak belajar bareng. Mungkin nggak perlu belajar bareng deh, atau kayak at least cabut bareng, itu jauh lebih sehat daripada lu punya temen kayak online doang. Tapi gimana tuh caranya lu keluar dari sisi itu? Soalnya kayak lumayan susah sih itu. Jujur dulu gue dulu juga merasa kayak anjing, gue nggak bisa keluar. Gue ada salah satu temen, dia emang udah kayak udah lebih tua daripada gue. Iya, dia udah lebih tua daripada gue. Terus dia bilang kayak lu udah cari aja. Dia sama gue sama, kita nggak jago main sama cewek, maksudnya yang kayak apa tuh maksudnya? Maksudnya jago temenan sama cewek, kita lebih kayak nongkrong cowok semua gitu. Oke. Gue kayak mau lu nggak jago mainin cewek gimana tuh? Oh enggak, emang itu gue juga nggak jago. Itu gue juga nggak jago. Itu gue nggak jago. Terus kayak yaudah cari aja cowok yang kayak kan biar bondingnya lebih enak gitu kan kalau ini. Kayak yaudah cari aja cowok, jangan sombong. Kalau lu mau ini, lu capek, lu ajak nongkrong dulu aja. Kalau tiba-tiba seru, baru jalan lagi. Itu bener-bener sejak saat gue ngobrol, gue lonely banget sama dia, dia ngomongin kayak gitu, baru tuh gue mulai nongkrong sama sana, nongkrong sama sini. Ada organisasi baru gue ikut, ada acara organisasi ini, biasanya gue nggak ikut. Kalau mereka butuh orang, gue ikut lagi buat nyari temen, cari tongkrongan sini, cari tongkrongan sana. Jadi cari terus
Terus habis itu nanti menurut gue lu filter aja yang mana yang paling cocok sama lu, baru ya udah lu stay di situ. Nah, tapi dari findingin itu aja, maksudnya kayak throughout the findings itu kayak lu cari ke sana cari ke sini, lu pasti dari satu titik di mana lu akhirnya kayak gila udah selesai, kayak gue udah tahu nih pencarian gue. Oh udah iya, tamat. capek cuy, udah kayak capek banget, gue udah gak perlu nih sosialisasi sama orang, udah tua cuy, ngerti gak sih? Iya, jujur gue begitu, gue udah kayak merasa anjir Vancouver tamat, semua gig kayaknya gue disamperin waktu itu. udah kayak kerajaan iya gitu. Kayak aku udah menjalin kerjasama dengan kerajaan ini, aku menjalin kerjasama dengan kerajaan ini, menjadi kerajaan sama sini, udah bener-bener aku begitu gue. Koneksi terus habis itu lu cari mana yang satu yang lu emang mau, yang emang paling cocok, bukannya yang lain lu musuhin ya. Tapi kalau cari aja yang paling cocok, biar lu kayak gue bisa ketemu setiap hari ini. Orang-orang tuh harus belajar. Kalau misalnya kita nggak main sama kalian, bukan berarti kita nggak suka sama kalian. Iya, lu cuma aneh. Maksud gue tuh bukan berarti maksudnya kita musuhin kalian, tapi maksud gue kayak kalian tuh harus belajar kalau people come and go. Jadi lu nggak boleh kayak dia udah sombong sekarang, jadi nggak mau main. Lu jangan main dia. Terus tuh hateful, gue kayak orang baru ketemu, gila Vel, lu sombong banget, udah gak pernah ketemu gue. Ya lu gak pernah ajak aja. Iya, makanya orang-orang di luar sana gue kadang-kadang suka bingung aja. Terus habis itu, belum lagi nih ya, ini pembahasan untuk lain kali, banyak banget orang yang FOMO. Oh iya, FOMO. Aduh. Wah, FOMO Feli pakarnya. Lu kurang ajar. Feli pakar, bukan maksudnya teman-temannya. Tunjuk yang mana? FOMO tuh fear of missing out. Itu untuk lain hari, Iya, nanti episode kalau kalian mau tahu kita bahas tentang FOMO bisa. Bener banget. Jadi kita coba dulu dong kayak konklusiin apa sih maksudnya, kayak menurut lu nih gimana nih, lu mandiri atau sendiri? Apakah lu udah dapet kayak lu udah mandiri, atau lu malah merasa kayak gue belum mandiri nih, gue masih sendiri, atau kebalikannya, atau gimana? Menurut gue kayaknya dua-duanya seperti yang tadi gue bilang, pasti nyambung. Interrelasi. Menurut gue kayak berbanding terbalik. Saat lu udah bisa berdamai dengan kemandiriannya itu, berdamai dengan kesendiriannya itu, baru lu bisa jadi kayak, gue mandiri. Oke. Tapi mungkin ada mandiri yang happy, dan mandiri yang terpaksa nih, kayak anjing gue mandiri tuh kayak kata gue terpaksa begini-begini. Itu bagus juga, tapi maksudnya kayak kalau lu bisa mandiri dan happy, kenapa harus mandiri dan sad? Betul banget. Iya sih, menurut gue mandiri sama sendiri itu benar-benar a journey on its own sih menurut gue. Ya kan, karena kayak tergantung di fase mana lu harus ngadepin. Kalau misalnya lu mau jadi mandiri itu harus, apakah lu harus sendiri dulu, ataukah lu harus ngelawan diri lu sendiri, itu kayak terlalu banyak di mana-mana. Jadi kayak fase sendiri orang-orang untuk berkembang ini sangat beda ya. Tapi itu dibutuhin. Butuh itu semua orang kalau mau bener hidupnya, kalau mau bener-bener rich, dapat mandiri itu harus lewat dulu masa-masa sendiri. Kalau lu yang kayak tadi FOMO terus, wah nggak kemana-mana, lu ngikut orang-orang terus. Tapi gue sadar sih kalau misalnya di saat kita kayak gue waktu itu kayak kalau misalnya gue nggak ngerasa sendiri, gue nggak bakal ketemu teman-teman gue yang sekarang deh. Iya kan? Karena lu ketemu orang-orang lagi. Nah nanti dari ketemu teman-teman itu nanti lu nge-build your own personality. Akhirnya baru situ lu bisa ngelepasin teman-teman yang menurut lu kayak toxic segala macam. Itu butuh keberanian lagi kan. Baru akhirnya lu nge-build diri lu sendiri yang kayak oke, gue udah bisa settle dan udah bisa akhirnya ngerasain kayak oke, ini dewasa dan gue udah mandiri gitu. Sebenarnya belum sampai di tahap itu sih gue, tapi gue ngerasa masih di journey lah. Masih itu suatu journey yang menurut gue gak ada obatnya. Lu mau ngomong ke siapapun, orang lain cuma bisa denger. Itu battle sama diri lu sendiri gitu. Gila. Terus itu ada quotes bagus banget, kayak dari Joe Rogan deh. Ada podcast terkenal di kampung banget. Pokoknya dia bilang kayak if you're friends with everyone, you're enemy to yourself. Iya banget. Iya kan? Kalau lu bener-bener temenan sama semua, literally yang kayak main sama sini, terus-terusan, lu gak punya kayak circle lu sendiri. Lu gila sendiri menurut gua, karena gua udah lewat masa itu. Gua juga. Waktu itu, lu ingat ya sih, kita pernah makan sampai jam 5 pagi.
Sering? Enggak sih, beberapa kali Berapa sih. kali kita ngomongin kayak waktu itu gue soalnya masih di tahap breakdown waktu itu. Oke, iya. Ingat kan? Iya, ngerti. Terus lu bilang ke gue kayak lu tuh harus nge-fight diri lu sendiri karena lu keep on lari gitu. Iya. Tapi kalau misalnya itu dia, maksudnya kayak gue kalau misalnya didefinisi, maksudnya Lamaria juga nggak definisiin kayak oh lu gini Vel harus gini. Soalnya kalau misalnya didefinisiin sama orang lain, lu nggak ada jerninya, lu harus yang jernih sendiri. Ini bukan one size fit all. Iya bener. Wah sumpah, ini bener-bener susah sih topiknya karena ribet banget menurut gua. Nggak ada yang bisa bantu lu, lu harus tahu sendiri harus ngapain gitu. Tapi santai, kalau kalian butuh pencerahan lagi dari kita. Oke. Kayak tiba-tiba Feli, Rio butuh guidance, kayak dia pengen lihat aja contoh orang lain seperti apa. Nonton kita terus, komen aja di bawah. Santai, langsung aja kita subscribe, langsung dengan kita setiap minggu ya. Kita bakal ngepost setiap minggu. Setiap minggu hari apa Vel kita ngepost? Belum tahu ya? Belum tahu nih. Nanti kita lihat aja nanti. Iya. Feli mau ngeditnya kapan? Abang kurang ajar semua. Sorry kita sibuk. Sibuk banget nih. Presiden Kanada mau manggil kita abis ini. Padahal Kanada aja nggak punya presiden. Gue megang presiden Kanada siapa? Tapi oke, jadi kita di Just Joking Meeting ini jadi makin serius ya omongannya. Iya makanya, tapi kan ini kita hanya just joking doang ya. Kita so tahu aja. Jangan diserius-seriusin. Tapi kalau kalian butuh kayak, kayaknya butuh pencerahan lagi nih. Iya. Butuh kayak sabda dari Tuhan, bukan dari kita. Baca kitab suci, Al-Quran atau buku-buku kalian yang lain, oke? Ini kita hanya 2 orang yang suka ngebacot kan? Kita cuma share experience aja. Betul banget. Jadi kita bakal see you guys again in the new next episode of Just Joking Meeting. Meeting. Bye-bye. Bye.